Bang Toha, selagi di kampung halaman, coba tunjukkan suasana kampung pegunungan yang banyak jandanya seperti di kontennya saudara-saudara daripada Jawa Barat. Kalau di sini kira-kira banyak janda atau tidak, Bang Toha tidak tahu sahabatku semua. Sebab Bang Toha itu juga jarang-jarang di kampung halaman, yang dimana baru kali ini Bang Toha cukup lama di kampung halaman. Namun komentar daripada sahabat, saya akan coba usahakan kira-kira jumpa nggak gadis-gadis, kok gadis-gadis sih, janda-janda kampung yang cantik-cantik seperti kontennya sahabat-sahabat kita daripada Jawa Barat. Dan saya pun juga nggak tahu ya kenapa di Jawa Barat banyak janda-janda cantik ya kan. Dan bahkan sampai ada sahabat-sahabat daripada Malaysia yang langsung datang ke Jawa Barat, itu juga banyak. Dan kali ini kebetulan Bang Toha berada di area kampung pegunungan. Nah, ini mirip-mirip daerah Jawa Barat juga sahabatku semua. Apalagi saat ini tengah musim padi. Jom, apapun suasananya, Bang Toha akan tunjukkan seperti apa kampung pegunungan dan kampung pegunungan di sini. Mudah-mudahan jumpa janda cantik ya yang ada di kampung pegunungan sesuai komentar sahabat-sahabat yang daripada Malaysia. Cobalah datang ke sini menikmati keindahan alam di sini, apalagi sekarang ringgit Malaysia tengah naik. Bawa 3.000 ringgit, tukarkan ke rupiah, jalan-jalan, nanti Bang Toha ajak ke kampung, makan sedap. Nanti kalau pulang pun Bang Toha akan bagi oleh-oleh ya kan. Kalau 3.000 ringgit itu sudah cukup daripada lebih beli tiket ya kan. Nanti pulang sudah dapat barang banyak sahabatku semua. Oke, langsung lanjut perjalanan ke kampung pegunungan, yang dimana motornya Bang Toha itu baru saja selesai saya servis, dan insya Allah tidak akan ada kemacetan lah sahabatku semua. Oke, kita lanjut perjalanan selanjutnya. Kalau untuk di daerah sini sahabatku semua, kampungnya itu tidak begitu rapat ya, jadi rumahnya masih jarang-jarang. Kalau ini jalan area persawahan sahabatku semua, jalan kebun lah. Kalau jalan kebun memang seperti ini. Di sini juga ada kayu bakar. Nah, ini kayu bakar. Jadi warga kampung pegunungan biasanya masaknya masih menggunakan kayu bakar. Makanya masakan orang kampung pegunungan itu sedap-sedap sahabatku semua. Lihat, ini kayu tumpukan biasanya akan dipergunakan untuk memasak. Apalagi memakai beras yang baru dipanen ya. Rasanya itu nikmat. Beras baru panen, kemudian pakai sambal belacan saja itu sudah mantap sahabatku semua. Jadi kita menuju ke kampung pegunungan. Siapa tahu nanti jumpa janda cantik seperti kontennya saudara-saudara kita yang ada di Jawa Barat ya kan. Kalau di Jawa Barat janda-jandanya cantik bang, rumahnya tepi sawah. Di sini juga banyak rumah tepi sawah sahabatku semua. Cuma kalau untuk janda Bang Toha kurang tahu, tapi Bang Toha usahakan untuk memperlihatkan suasana perkampungannya seperti apa. Hampir 6 bulan di kampung, ketika Bang Toha ngonten di area perkampungan seperti ini, untuk jumpa gadis kampung pun juga sangat payah sahabatku semua. Mungkin gadis kampungnya tengah di dalam bilik nggak keluar. Nih yang ada macik-macik nih, macik-macik tengah panen jagung. Begini suasana kampung di sini, Dek. Kedai makan pun tak ada di sini sahabatku semua. Ini kalau ada kedai makan, Bang Toha mau singgah ya. Cuma nampaknya kedai makan pun nggak ada. Kita langsung gas naik terus. Sama sekali nggak jumpa kedai makan.
Motor skuter kalau dibuat naik itu tenaganya kurang bagi semua. Jadi beda dengan motor manual. Padahal ini pukul 3 petang ya. Tapi untuk aktivitas warga di kebun pun juga tidak terlihat. Kalau kampung ini memang jauh sekali dari pekan, sahabatku semua. Dan di sini tidak ada lampu penerangan. Bayangkan kalau kalian lalu malam-malam, pasti gelap gulita. Dan berada di kawasan hutan. Kalau untuk daerah di sini, sahabatku semua, perbukitannya itu tidak ada tanaman buah ya. Kebanyakan pokok kayu jati. Dan di lereng-lereng gunung atau bukit seperti ini ditanami jagung. Kita lanjut ke kampungnya. Mana tahu jumpa gadis kampung ataupun janda cantik seperti kawan-kawan yang komentar request. Tapi orang-orang di sini itu kalau nampak kamera itu nggak support, sahabatku semua. Nampaknya agak malu-malu. Mungkin belum terbiasa. Jadi orang-orang kampung itu kalau nampak kamera dia malu-malu lah. Belok ke sini ada kampungnya nggak ya? Bang Toha coba lihat dari sisi sini. Apakah ada kampungnya? Kalau belok ke sana, ini memang benar-benar real perbukitan, sahabat semua. Ada kampung di ujung jauh sana, tapi Bang Toha mau mencoba untuk ke sana, sahabatku semua, meskipun agak jauh ya. Ini pukul 3, masih boleh lah waktunya. Takut nanti nggak cukup waktunya, gelap. Sebab ini sepanjang jalan nggak ada lampunya loh. Ini memang benar-benar gelap gulita kalau malam ini. Untuk jalannya masih oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya sampai di bawah. Musim panen, sahabat semua, di kampung. Jadi kebanyakan warga tengah panen jagung. Kalau ada gadis desa ya kan manen jagung, sedap ya kan, jadinya enak gitu kan, sahabat-sahabatku semua, jadi senang. Tapi sayang, gadis desa itu jarang yang mau ikut bantu-bantu di kebun. Tidak seperti gadis desa zaman dulu. Kalau sekarang gadis desa itu kebanyakan main HP di bilik atau di kamar. Dan akhirnya sampai juga, sahabatku semua. Nah, ini dia kampungnya. Ternyata bukan janda cantik, melainkan makcik-makcik yang tengah bersih-bersih kebun. Ini dia, sahabatku semua, kampung yang ada di pegunungan di Indonesia. Ini makcik tengah bersih-bersih kebun, tanam cili. Kita lihat tanaman cilinya cukup tumbuh sangat subur.
Jadi kalau cili di Indonesia itu seperti ini bentuknya sahabatku semua. Warnanya kuning. Kita menuju ke sini dulu lah, nanti kita putar sana. Untuk jalannya di sini, jalannya ya ini memang jalan kampung di Indonesia seperti ini sahabatku semua. Beda dengan jalanan perkampungan yang di Malaysia selama saya merantau ya. Untuk rumahnya sederhana, dan di sini setiap rumah pasti akan ada punya lembu. Ini ada renovasi rumah. Ada pakcik-pakcik yang tengah baru saja pulang dari kebun. Ini ada kedai penjual minuman, tapi nampaknya kedai anak-anak itu sahabat semua. Halo dek. Ini benar-benar kampung pedalaman sahabat semua. Jadi kedai makannya pun nggak ada ya. Padahal mau singgah, ya kan, singgah pergi ke kedai makan. Oh ini sekolahannya ya nampaknya, sekolahan madrasah. Tapi nampaknya nggak dipakai ini sekolahan. Dek, ini sekolahan madrasah nggak dipakai? Masih dipakai. Oh masih dipakai. Oh saya kira nggak dipakai. Masih dipakai? Oh. Itu dijaringi berarti bisa dipakai. Oh kalau dijaringi biar dipakai, masih dipakai. Tahu Ipin Upin? Hah? Tahu Ipin Upin? Nggak tahu Ipin Upin? Jarang nonton TV ya? Jarang, aku jarang. Oh, ternyata jarang nonton TV sahabatku semua. Sampai saya tanya Ipin Upin nggak tahu. Biasanya anak-anak kan tahu Ipin Upin. Ternyata dijaring supaya ayam kampung nggak masuk. Oke sahabatku semua, kita menuju ke jalan di sini ya. Bisa putar balik atau tidak ya? Di sini pertaniannya luar biasa, masya Allah. Bang Tua coba tunjukkan ya. Jadi di sini ladang jagungnya itu begitu sangat luas. Dari ujung sana semuanya jagung. Kemudian di sini juga jagung. Dan di sini ditanami cili. Jadi mayoritas warga di sini bergantung di sektor pertanian, sahabat semua. Ini ayam kampung di sini memang seperti ini, nggak punya rumah ya. Ayam kampung di Indonesia itu diliarkan begitu saja. Itu ada pakcik-pakcik yang tengah panen jagung. Oke, kita langsung lanjut perjalanan selanjutnya. Seperti inilah sisi suasana kehidupan di kampung Indonesia. Saya cukup heran. Tadi budak kecil tadi, Bang Tua tanya, nggak tahu Ipin Upin. Biasanya itu kalau anak-anak kecil ya kan, saya tanya, tahu Ipin Upin nggak tahu gitu. Tapi untuk budak-budak kecil yang ini, dia nggak tahu. Nah ini jandanya sahabatku semua, makcik jandanya, nggak ada janda cantik, janda muda nggak ada. Dan ini nampaknya masjid ya, masjidnya mungkin ini. Warga kampung di sini kayu bakar digunakan untuk masak, ya kan? Nah, patah balik di sini. Jadi untuk kampungnya tidak begitu banyak rumah. Ngevlog Pak. Ini ada budidaya ikan air tawar. Ini coba Bang Tua singgah. Mas ini budidaya ikan apa Mas? Ikan lele. Oh, ini ada budidaya ikan lele. Cuma lele saja Mas ya? Lele saja? Oh, cuma lele saja sahabat semua. Mas motornya Mas? Oh, motor. Ada orang. Motor. Pulau sedan mawon Pak? Oh ada motor, ada. Dua bulan baru panen. Ini panen kuah be bareng-bareng Mas, apa stok-stok nih? Tahap-tahap Mas. Oh tahap-tahap. Ya, tahap-tahap.
sing cilik Mas ya. Lah iku nguras barang ya Mas niki. Nggih. Monggo. Nah, sahabat-sahabat semua, Bang Toha sudah tunjukkan suasana kampung pegunungan di sini. Cuman di sini memang kampungnya sepi dan tidak ada gadis desa pun yang keluar ataupun janda. Ada nampaknya janda makcik-makcik sahabatku semua. Dan di sini warga kampungnya kebanyakan petani ya. Dan kita bisa lihat banyaknya ladang jagung yang alhamdulillah Masya Allah ternyata panennya juga cukup sangat luar biasa. Kemarin beberapa bulan yang lalu ya itu belum ada tanaman jagung yang tumbuh subur seperti ini, tapi sekarang sudah tumbuh subur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi meskipun saya tidak punya ladang, tapi setidaknya ikut tumpang bahagia sahabatku semua. Oke, Bang Toha mau melanjutkan perjalanan selanjutnya ke kampung sebelah lagi. Jadi biar sahabat-sahabat puas. Jadi sebelum bulan Ramadan Bang Toha mau ngevlog terus. Nanti kalau bulan Ramadan sudah nggak sempat karena cuacanya pasti panas ya kan. Kalau untuk cuaca saat ini kan tidak begitu panas. Jadi masih enak untuk ngevlog. Dan tadi Bang Toha juga sembang-sembang dengan petani ikan ya. Jadi di sini menyebutnya petani ikan atau peternak ikan keli. Ikan keli itu apa Bang? Ikan keli itu ikan lele. Jadi kalau di Malaysia disebut ikan keli, kalau di Indonesia disebut ikan lele. Cuma berbeda sedikit saja ya, ikan keli, ikan lele. Dan ikan keli ataupun ikan lele di Malaysia ataupun di Indonesia masaknya juga sama. Kalau tak digoreng disambal, kalau tak disambal dimasak lemak. Oke sahabatku semua, kita langsung lanjut perjalanan selanjutnya ngevlog di kampung sebelah seperti apa suasana kampung di area sini ya. Yang dimana kalau tadi Bang Toha ngevlog sepanjang perjalanan memang tidak ada kedai makan. Padahal Bang Toha sudah niatkan nanti kalau ada kedai makan di kampung pegunungan Bang Toha mau singgah. Sebab masakan orang kampung pegunungan itu sangatlah sedap sahabatku semua. Karena masaknya masih secara tradisional. Kemudian masaknya masih menggunakan kayu bakar dan itu memiliki rasa berbeda ya dengan masak menggunakan gas LPG. Oke sahabatku semua, kita lanjut perjalanan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan suatu saat nanti jalan di sini dikasih lampu sahabatku semua. Ini kalau nggak ada lampunya, kalau malam tuh pasti gelap gulita ya. Dan ramai yang berkomentar, Bang selama di Indonesia kalau Bang Toha malam-malam pernah nggak jumpa hantu? Alhamdulillah nggak pernah jumpa hantu sahabatku semua. Nggak pernah jumpa hantu genderuwo, nggak pernah jumpa hantu pocong ataupun suster ngesot. Itu mungkin hanya di film-film saja. Alhamdulillah meskipun Bang Toha kadang-kadang pergi ke kampung yang dimana kampung tersebut gelap, tidak pernah menjumpainya, dan harap-harap jangan pernah jumpa sahabatku semua. Ini ada anak-anak. Halo Dek. Lagi ngapain? Lagi nyantai. Nggak ada warung makan di sini ya? Nggak ada. Tuh kan nggak ada warung makan di sini sahabatku semua. Ada desa lagi di situ? Nggak ada. Jadi di sini desanya cuma itu saja. Terus kalau malam itu nongkrongnya di mana? Di gazebo. Nggak ada warung kopinya. Nongkrong saja. Oh, tapi seneng nggak tinggal di sini? Seneng. Damai ya? Kata anak-anak di sini, tinggal di sini tuh damai. Memang damai sahabatku semua. Damai sekali. Jadi kalau jalan ke sana itu sudah nggak ada kampung. Kalau menuju jalan ke sana sudah nggak ada kampung katanya. Tapi saya penasaran, nampaknya ada 1-2 rumah ya. Nampaknya. Cobalah Bang Toha mau turun ke sana, alang-alang sudah berada di sini ya. Mana tahulah di sana nanti jumpa warung makan, ngopi, syukur-syukur penjualnya mbak-mbak. Nah, kan jadi enak kan sahabatku semua. Tadi saya bertanya adik-adiknya,
nggak ada warung kopi, nggak ada warung makan. Terus kalau nongkrong di mana? Nongkrongnya cuman di pos ya. Jadi nongkrongnya itu di pos. Dan di pos tersebut pun juga tidak ada ngopi-ngopi, mungkin hanya sembang-sembang saja. Oh, ternyata di sini ladang semua, sahabatku. Ada satu rumah, tapi kok berani ya? Nggak punya jiran pula tuh. Ini yang punya rumah benar-benar pemberani lah, sahabatku semua. Bayangkan ya, lihat. Ada rumah, cuman nggak ada jirannya. Nampaknya kita patah balik saja ya. Jalannya pun juga jelek. Takut motornya Bang Toha itu nanti kenapa apa? Kenapa apa maksudnya? Takut terkena apa-apa motornya. Takut tak bisa jalan. Sebab di sini juga nggak ada bengkel motor. Jauh semua. Mau ke barat jauh, mau ke selatan jauh. Mau berbelanja juga serba jauh. Tapi bagi biasa yang tinggal di kampung seperti ini, mereka menikmatinya, sahabatku semua. Yang dimana memang lebih damai, jauh dari huru hara, sangat tenang. Bahkan kalau musim jagung seperti ini, biasanya warga kampung itu suka membuat lepat jagung ya. Yang dimana lepat jagung itu rasanya nikmat sekali ya. Apalagi kalau dipadukan dengan teh tarik ataupun kopi O hitam, Masya Allah, nikmat sungguh luar biasa. Mungkin sahabat-sahabat daripada Malaysia ada yang pernah makan lepat jagung. Saya rasa mungkin pasti pernah lah. Coba tulis di kolom komentar. Kampung ini benar-benar di atas pegunungan, sahabatku semua. Bang Toha tunjukkan ya. Yang di bawah juga ada perkampungan dan persawahan. Jadi di sini jalannya juga cukup agak berbahaya bagi yang tidak terbiasa. Bang Toha matikan kamera sekejap karena ini naik motor, sahabatku semua. Akhirnya sampai juga di kampung sebelah. Jadi kalau di sini pemandangannya berada di area pegunungan, sahabatku semua. Dan di bawah pegunungannya ada sawah padi. Seperti ini nuansa perkampungan yang ada di Indonesia saat sore hari. Di sini untuk sawah padinya terlihat tumbuh subur. Untuk jalanannya agak kurang bagus memang, sahabat semua. Tapi ini normal di Indonesia. Dan Bang Toha tunjukkan keindahan dari sisi area sini. Nah, seperti ini nuansa perkampungan yang ada di Indonesia saat sore hari. Oke sahabat semua, Bang Toha baru saja lepas turun gunung. Sekarang mau patah balik untuk pulang. Mudah-mudahan video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua. Dan tentunya video ini sekedar informasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perbedaan suasana perkampungan di Indonesia, yang dimana Bang Toha ini kan merantau di Malaysia. Jadi memang agak berbeda dengan perkampungan di Malaysia.